Worksheet atau neraca lajur adalah lembar kerja yang berisi data akuntansi perusahaan selama satu periode. Neraca lajur merupakan alat bantu untuk menyusun laporan keuangan dan berperan penting dalam akuntansi. Fungsi worksheet. Fungsi neraca lajur antara lain: 1. Memudahkan rekap data sebelum penyesuaian. 2. Membantu akuntan menggolongkan dan meringkas data keuangan. Yang ketiga, membantu akuntan memeriksa kembali data yang dicatat. 4. Membantu menyusun laporan keuangan dengan lebih teliti. Dan yang terakhir, menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan prosedur pencatatan keuangan yang seharusnya dilakukan. Cara menyusun worksheet yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan format sesuai dengan jenis neraca yang ingin dibuat. 2. Melakukan input nomor dan nama akun, serta memindahkan data neraca saldo ke dalam neraca saldo. Yang ketiga, memasukkan data ayat jurnal penyesuaian pada kolom penyesuaian. Yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang terakhir, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Langkah pertama yaitu menyiapkan format sesuai dengan jenis neraca yang ingin dibuat, seperti nama perusahaan dan periodenya. Sebagai contoh di sini yaitu PT Zelia sebagai perusahaan, kemudian worksheet dan periode per 31 Desember 2016, dan juga kolom-kolom yang akan diisi seperti account number, account name, trial balance yang terdiri dari debit dan kredit, adjusting journal entries yang juga terdiri dari debit dan kredit, adjusted trial balance yang terdiri dari debit dan kredit, income summary yang juga terdiri dari debit dan kredit, serta balance sheet yang terdiri dari debit dan kredit. Setelah itu, langkah kedua dengan melakukan input nomor dan nama akun serta pindahkan data neraca saldo dari sumber data PT Zelia dengan urutan dan nominal yang sama persis seperti di data neraca saldo. Namun, untuk akun income summary dan nominalnya harus diletakkan di baris terakhir. Langkah selanjutnya, memasukkan saldo jurnal penyesuaian pada kolom penyesuaian yang datanya bersumber dari data jurnal penyesuaian. Input ini dilakukan dari transaksi paling awal. Masukkan nominal ke dalam baris akun yang sama. Posisi debit dan kredit sama persis seperti yang di data. Langkah keempat yaitu menjumlahkan nominal yang ada di trial balance dan yang ada di adjusting journal entries. Contohnya, pada akun cash in bank, di trial balance terdapat jumlah nominal yaitu Rp861.076.606 yang dicatat di debit, dan pada kolom adjusting journal entries terdapat jumlah nominal Rp197.584.984 di kredit. Jadi, untuk pencatatan di adjusted trial balance, caranya yaitu dengan menyelisihkan atau mengurangi jumlah yang ada di trial balance dengan yang ada di adjusting journal entries. Jika berdasarkan jumlah pengurangan jumlah debit lebih besar, maka di adjusted trial balance dicatat di debit. Namun, jika jumlah kredit yang lebih besar, maka untuk adjusted trial balance nominalnya dicatat di kredit. Sebagai contoh, yaitu cash in bank di trial balance berjumlah Rp861.076.606 dan di adjusting journal entries berjumlah Rp197.584.984. Maka di adjusted trial balance nominalnya yaitu Rp663.491.622 di debit berdasarkan dari hasil pengurangan tadi. Kemudian kalian bisa lanjutkan pekerjaan untuk nama-nama akun lain. Langkah yang terakhir adalah mengisi kolom income summary atau laba rugi dan juga mengisi kolom balance sheet atau neraca. Caranya yaitu dengan memindahkan saldo yang ada di kolom adjusted trial balance atau neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom income summary dan balance sheet. Untuk kolom income summary, diisi saldo akun neraca yaitu akun dengan header akun nomor 4, 5, 6, 8, dan 9 yang ada di adjusted trial balance. Untuk kolom balance sheet, diisi saldo akun real yaitu akun dengan header akun nomor 1, 2, dan 3 yang ada di adjusted trial balance. Setelah dipindahkan, jumlahkan saldo yang ada di kolom income summary dan balance sheet. Jumlah tersebut nanti akan berbeda antara debit dan kreditnya. Lalu, cari selisih antara debit dan kreditnya. Hal ini yang menentukan laba atau rugi perusahaan. Hasil selisih antara kolom income summary dan balance sheet haruslah sama.
Pada kolom income summary, saldo kredit lebih besar dibandingkan saldo debit. Maka selisih ditulis di posisi debit, setelah itu jumlahkan, maka nominalnya akan sama dengan posisi kredit. Begitu pula dengan kolom balance sheet, saldo debit lebih besar dibandingkan saldo kredit, maka selisih ditulis di posisi kredit. Setelah itu jumlahkan, maka nominalnya akan sama dengan posisi debit. Jika selisih dalam kolom income summary ada di posisi debit, maka perusahaan mendapatkan laba. Sebaliknya, jika selisih ada di posisi kredit, perusahaan mengalami kerugian.